Di balik kemegahan istana kerajaan Siltros, sebuah negara kecil yang diam-diam mengendalikan Perserikatan Negara-Negara Barat, lahir seorang putri bernama Mariabel. Di usianya yang hampir menginjak 10 tahun, penampilan fisiknya yang masih belia menyembunyikan sebuah rahasia besar, ia adalah seorang reinkarnator. Dalam kehidupan masa lalunya, ia adalah putri dari keluarga bangsawan besar di Eropa. Dengan kecerdasan, kerja keras, dan keberuntungan, ia berhasil merayap dari bayang-bayang hingga menjadi penguasa yang memanipulasi benua tersebut dari balik layar. Baginya, menjadi wanita bukanlah sebuah hambatan, segala hal di dunia ini bisa dikendalikan jika mengetahui metodenya. Menggunakan segala cara, ia menguasai sektor keuangan dan bahkan menjadikan perang sebagai salah satu pion dalam papan permainannya. Di atas tumpukan penderitaan orang lain, Mariabel membangun kejayaannya sendiri dan hidup bahagia dalam dunia yang ia kuasai, hingga akhirnya ia menutup usia setelah menyelesaikan seluruh takdirnya di dunia lama. Ketika terlahir kembali di dunia baru ini, kehidupan Mariabel tidak banyak berubah dari segi ambisi, meskipun lanskapnya kini dipenuhi sihir dan kemampuan khusus. Ia diberkahi dengan sebuah kemampuan unik sejak lahir yang bernama grit atau ketamakan. Melalui kekuatan ini, ia mampu melihat dan memanipulasi hasrat serta keinginan dari makhluk hidup. Semakin besar ambisi atau ketamakan yang dimiliki seseorang, semakin mudah bagi Mariabel untuk mengendalikan mereka. Sejak bayi, ia sudah menyadari bahwa dirinya terlahir sebagai sosok yang dominan. Orang-orang di sekitarnya, mulai dari pelayan setianya yang bernama Eliora, saudara-saudaranya, hingga sang ayah yang merupakan seorang raja, semuanya telah jatuh ke dalam kendalinya tanpa mereka sadari. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatiannya di dalam istana, yaitu Granbel Rozo. Granbel adalah sosok legendaris, seorang mantan pahlawan yang 1000 tahun lalu menyatukan negara-negara tetangga untuk melindungi umat manusia dan mendirikan Dewan Kebijaksanaan. Ketika Mariabel yang masih kecil pertama kali melangkah masuk ke dalam ruangan Granbel, suasana terasa mencekam. Granbel langsung menyadari ada yang tidak beres dan bertanya mengapa Mariabel tidak mencoba untuk memanipulasinya, mengingat seluruh orang di istana telah menjadi pion pribadinya. Mariabel dengan jujur mengakui bahwa ia bisa melihat hasrat manusia dan merangsangnya untuk mengendalikan mereka, namun pada diri Granbel, ia melihat sebuah ambisi yang sangat besar yang ditekan oleh tekad yang luar biasa kuat. Kejujuran dan keberanian Mariabel yang menyebut dirinya sebagai Mariabel si ketamakan, membuat Granbel merasa tertarik. Alih-alih menghukumnya, Granbel justru melihatnya sebagai penerus yang sah untuk ambisi keluarga Rozo, mewujudkan kedamaian dunia di bawah kendali mutlak klan mereka, sebuah dunia manusia yang setara namun sepenuhnya dikuasai dari balik layar. Mariabel pun bertekad untuk kembali bertindak sebagai penguasa tertinggi di dunia baru ini. Sementara itu, di tempat yang jauh berbeda, suasana yang jauh lebih santai sekaligus kacau sedang berlangsung di labirin besar Tempest. Di dalam salah satu lantai labirin, sekelompok makhluk kecil sedang berpetualang. Mereka adalah wujud avatar dari para penguasa Tempest, Rimuru Tempest, Veldora, Milim, dan Ramirez. Karena masih berada di level rendah, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Ramirez, yang bertindak sebagai ujung tombak, langsung melompat maju tanpa berpikir panjang dan langsung memicu jebakan yang membuat seluruh kelompok kewalahan. Kekacauan terjadi ketika mereka disergap oleh sekelompok monster penghuni gua. Veldora dan Ramirez saling menyalahkan atas kegagalan tersebut, sementara Rimuru hanya bisa menghela napas melihat tingkah laku rekan-rekannya yang sebenarnya adalah makhluk-makhluk terkuat di dunia, namun tidak memiliki kerja sama tim sama sekali ketika menggunakan tubuh avatar. Sadar bahwa mereka tidak bisa terus bertualang dengan tubuh lemah tanpa perlindungan, Rimuru membawa kelompoknya menemui Kurobe, sang pandai besi andalan Tempest. Di bengkel Kurobe yang sibuk, Rimuru meminta dibuatkan peralatan khusus yang disesuaikan untuk bentuk monster avatar mereka. Kurobe yang selalu bersemangat menerima tantangan tersebut dengan senang hati dan berjanji akan memberikan hasil karya terbaiknya. Sembari menunggu peralatan tersebut selesai, Rimuru memperingatkan Veldora, Milim, dan Ramirez mengenai pentingnya koordinasi. Mengingat mereka terbiasa bertarung sendirian dengan kekuatan absolut, konsep bekerja sama sebagai satu tim adalah hal yang sangat asing bagi mereka. Agar tidak mati konyol lagi, Rimuru memutuskan agar mereka berlatih di lantai-lantai awal labirin yang lebih aman untuk membiasakan diri. Hari-hari latihan yang melelahkan pun dimulai.
Dengan penuh kesabaran, mereka mempelajari cara mengombinasikan kemampuan. Veldora bertugas menarik perhatian musuh dan mengunci pergerakan mereka, memberikan celah bagi yang lain untuk memberikan serangan mematikan. Perlahan tapi pasti, performa tim meningkat drastis hingga mereka akhirnya mampu menumbangkan monster boss di lantai tersebut. Di tengah kegembiraan mereka, Majolmail datang menemui Rimuru dalam wujud avatarnya untuk memberikan laporan penting. Ia mengabarkan bahwa sebuah kelompok penjelajah bernama Tim Greenery telah berhasil menembus hingga ke lantai 49. Kelompok tersebut bergerak dengan sangat hati-hati, mempertahankan formasi yang efisien tanpa membuat kesalahan sedikit pun. Melihat pergerakan tim Greenery yang begitu rapi melalui layar pemantau, Rimuru merasa mereka akan menjadi ancaman serius bagi rekor labirin. Ia meminta izin kepada Ramirez untuk menganalisis data tim tersebut menggunakan kemampuan pengolahan informasi yang besar. Setelah mendapatkan izin, analisis menunjukkan bahwa pemimpin tim Greenery memiliki kekuatan di atas peringkat A, sementara anggota lainnya setara dengan peringkat A menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan avatar level rendah mereka akan sangat berisiko. Rimuru memutuskan untuk memanfaatkan lantai 49 yang dipenuhi jebakan sebagai medan pertempuran utama. Beruntung bagi mereka, pada saat yang tepat Kurobe datang membawa peralatan dan senjata khusus yang telah selesai dibuat. Dengan perlengkapan baru yang meningkatkan status mereka, Rimuru dan kawan-kawan bersiap menyambut para penjelajah tersebut di lantai 49. Ketika tim Greenery melangkah masuk ke lantai 49, mereka langsung disambut oleh lingkungan yang sangat tidak bersahabat. Lantai tersebut dirancang dengan konsep khusus yang dipenuhi oleh monster jenis slime. Hujan asam, jebakan korosif, dan serangan mendadak dari berbagai arah mulai mengikis stamina dan merusak persenjataan tim penjelajah tersebut. Sang kapten tim, Ain, mulai merasa frustrasi karena taktik mereka yang biasanya berhasil kini dipatahkan oleh jebakan-jebakan kecil yang menyebalkan. Di tengah kekacauan itu, Rimuru dan timnya yang kini mengubah wujud menjadi hantu mulai melancarkan serangan kombinasi mereka. Memanfaatkan area yang dipenuhi kolam slime, Rimuru memanfaatkan momen tersebut untuk menguji sebuah teori, apakah ia bisa menggunakan sihir suci jika ia mengarahkan keyakinan dan doa kepada dirinya sendiri. Dengan merapalkan mantra Holy Ray, sebuah cahaya suci yang besar melesat dan berhasil menyapu bersih sisa-sisa anggota tim Greenery. Kemenangan tersebut disambut gembira oleh Veldora dan yang lainnya. Sementara mereka merayakan keberhasilan, Rimuru justru tenggelam dalam analisis mendalam mengenai mekanisme sihir suci. Meskipun Rimuru menikmati waktu bersenang-senang di dalam labirin yang ia ciptakan sendiri, sebuah pertanyaan besar tetap mengganjal di pikirannya mengenai siapa sebenarnya sosok bangsawan di balik pendanaan tim Greenery yang begitu kuat. Di tempat lain, kepulangan tim Greenery yang gagal total memicu pertemuan penting di sebuah ruangan rahasia. Yuki Kagurazaka, sang Grandmaster dari Asosiasi Kebebasan, dipanggil oleh perwakilan klan Rozo untuk mempertanggungjawabkan kegagalan tersebut. Rekan dari klan Rozo merasa kecewa karena mereka mengharapkan hasil yang bagus sebagai penyandang dana. Namun Yuki dengan santai membela diri bahwa ia tidak meninggalkan bukti apapun yang bisa mengarah kepada mereka. Tak lama kemudian, Mariable melangkah masuk ke dalam ruangan. Kehadiran gadis kecil ini membawa intimidasi yang nyata. Ia langsung mengonfrontasi Yuki mengenai kemampuan aslinya jika harus berhadapan langsung dengan Rimuru Tempest. Yuki menjelaskan bahwa Rimuru adalah lawan yang sangat sulit, bahkan Hinata Sakaguchi pun tidak mampu mengalahkannya. Terlebih lagi, keberadaan naga badai Veldora di sisi Rimuru membuat tindakan gegabah seperti memancing kemarahan naga tersebut adalah hal yang bodoh. Mendengar penjelasan tersebut, Mariable mulai menyusun rencana strategis. Ia memahami bahwa Rimuru memiliki keterikatan yang kuat dengan masyarakat manusia dan sangat menekankan pentingnya mematuhi aturan serta hukum manusia demi menjaga keamanan Tempest. Bagi Mariable, celah inilah yang akan ia manfaatkan. Ia memutuskan untuk mengabulkan keinginan Rimuru tersebut, namun dengan tujuan akhir untuk menodai dan mengendalikan hasrat sang Raja Iblis menggunakan kemampuan uniknya, Grit. Melalui kemampuan ini, Mariable bisa memilih untuk mencuci otak targetnya secara perlahan melalui percakapan, atau menyuntikkan hasrat yang sangat besar sekaligus untuk menghancurkan ego mereka dan mengubahnya menjadi boneka tanpa jiwa. Namun, ia juga sadar bahwa memaksakan pengendalian terhadap sosok sekuat Rimuru sangat berbahaya karena bisa terdeteksi sebelum prosesnya selesai. Oleh karena itu, ia membutuhkan metode yang lebih aman dan terstruktur untuk menjebak Rimuru.
Yuki yang berada di sana hanya bisa mengamati dengan senyum misterius, menyebut Mariabel sebagai sosok yang menakutkan karena berambisi mengendalikan seorang Raja Iblis. Dengan penuh keangkuhan, Mariabel menyatakan bahwa semua orang yang berada di bawah kendalinya akan merasa bahagia, termasuk Yuki sendiri. Menurut Mariabel, Yuki memiliki ambisi yang terlalu besar, dan fakta bahwa Yuki tidak hancur oleh ambisinya sendiri adalah berkat perlindungan dari pengendalian hasrat yang ia lakukan. Pengendaliannya begitu sempurna sehingga bahkan jika ia membicarakan tentang fakta bahwa Yuki sedang dimanipulasi tepat di depan wajahnya, Yuki tidak akan bisa meragukan atau melawannya. Sebagai langkah awal dari rencana besarnya, Mariabel memutuskan untuk menulis sebuah surat undangan resmi kepada Rimuru Tempest, mengundangnya ke Dewan Kebijaksanaan untuk melihat bagaimana reaksi Sang Raja Iblis, sembari bersiap untuk merebut segala hal yang dimiliki Rimuru jika situasi mendesak.